Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait uji asumsi klasik data primer pada aplikasi SPSS untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah Ekonometrika. Sebelumnya, perkenalkan saya Dede Sansa Rahman Sandiana dengan NPM 2312054. Saya Asila Menjid Syahla dengan NPM 2312049. Saya Manurani dengan NPM 231002056. Saya Nadia Salmatin Saripah dengan NPM 231002057. Saya Fide Evana Fadila dengan NPM 231002047. Baik, yang pertama yaitu uji normalitas. Nah, karena kita menggunakan data primer, maka yang akan kita masukkan di SPSS itu total keseluruhan ya. Total dari X1, total dari X2, dan total dari Y. Nah, setelah sudah ditotalkan, lalu kita pindahkan ke SPSS. Nah, di variabel view kita beri nama X1, X2, Y. Nah, lalu lanjut ke data view. Nah, data yang tadi di Excel kita copy, lalu kita paste ke data view ini. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Setelah itu kita pergi ke Analyze, Regression, Linear. Nah, setelah itu kita pindahkan variabel dependent yaitu Y ini, lalu variabel independent yaitu X1 dan X2. Setelah itu kita pilih plot. Nah, di plot ini kita centang normal probability plot. Nah, setelah itu kita continue. Nah, setelah semuanya sudah, kita oke. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, ini hasilnya sudah ada. Nah, ini dia plotnya ya. Lalu kita copy untuk nanti kita interpretasikan. Jadi kita pindahkan ke Word. Nah, lalu kita copy teman-teman. Nah, seperti ini ya. Lalu kita pergi lagi ke SPSS untuk mencari uji KS. Nah, kita pergi ke Analyze. Nah, kita pergi ke Regression, Linear. Nah, masukkan variabel, ini sudah masuk ya. Lalu kita pilih Save. Nah, di Save ini kita centang di residual, di unstandardized. Nah, setelah sudah, lalu kita continue. Nah, oke. Lalu kita pergi ke analyze lagi. Kita pergi ke non-parametric test. Nah, ini. Lalu kita pilih legacy dialog. Nah, di sini ada ya, C-square, binomial range, sampel KS. Nah, kita pilih sampel KS. Nah, di sini kan ada unstandardized residual. T1 kita pindahkan ke test variable list. Nah, seperti ini. Setelah dipindahkan, kita klik OK. Nah, kita tunggu. Nah, ini dia
hasil dari sampel Kolmogorov-Smirnov test atau uji KS. Kita copy. Lalu kita pindahkan ke Word untuk nanti kita interpretasikan. Nah, seperti ini. Oke, dilanjut. Yang selanjutnya ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini untuk mengetahui atau untuk menguji apakah ada hubungan yang terlalu kuat di variabel bebas atau variabel independennya dalam suatu model regresi. Seperti menguji apakah tinggi badan dan berat badan dan umur mempengaruhi berat badan. Nah, hasilnya ini tinggi badan dan umur punya hubungan yang sangat kuat. Nah, hal tersebut bisa membuat suatu model regresi tersebut tidak akurat. Itulah yang disebut dengan multikolinearitas. Multikolinearitas atau suatu model regresi yang normal ini memiliki syarat jika nilai VIF-nya kurang dari 10 dan nilai toleransinya lebih dari 0,10. Berikut tata caranya. Kita langsung aja ke SPSS. Nah, pada data view, langsung saja ke Analyze, Regression, Linear. Nah, untuk dependennya kita masukkan variabel Y, dan seperti biasa, independen itu di X1 dan X2. Lanjut, kita statistik. Di statistik, karena kita mencari uji multikolinearitas, maka kita centang di collinearity diagnostic. Seperti ini, continue, dan offset. Nah, hasil yang kita cari adalah di koefisiennya. Kita hanya melihat di nilai VIF, yang tadi kalau misalnya normal, berarti nilai VIF-nya kurang dari 10. Kalau misalnya toleransi, kalau normal itu lebih dari 0,10. Seperti itu. Setelah itu di-copy saja. Di-copy. Lalu di-copy. Seperti itu. Sekian. Selanjutnya saya akan melakukan uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini untuk mengetahui apakah model regresinya itu model regresi X-nya itu berpengaruh terhadap Y atau tidak. Nah, uji autokorelasi ini ada Darby-Watson dan juga Rantes. Kita akan melakukan Rantes terlebih dahulu. Kita masuk ke SPSS. Nah, ini. Yang pertama kita lakukan adalah analyze, lalu ke regresi ke linear. Nah, ini sudah ada variabel-variabel yang telah dimasukkan. Jadi variabel dependen itu Y,
variabel independennya itu X1 dan X2. Nah, lanjut masuk ke statistik. Karena kita akan melakukan run test, ya, jadi kita akan melakukan run test. Jadi kita harus membuat dulu res 1. Tapi karena kita sudah ada res 1-nya, jadi kita bisa langsung membuat uji run testnya. Yang pertama kita ke analyze, ke non parametric test, lalu legacy dialog. Nah, di sini terdapat run test, tulisannya run. Kita klik yang ini. Nah, masukkan yang pertama di res 1, masukkan ke test variable list. Masukkan, lalu ininya yang cut point-nya nggak usah di checklist, kita biarkan saja, langsung klik OK. Nah, ini bisa terlihat teman-teman, sudah ada hasil dari uji autokorelasi run test. Kita copy as image, dan pindahkan ke Word untuk melakukan interpretasi. Ini uji run test. Kita paste image. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita akan melakukan Darwin-Watson. Nah, yang pertama analyze, selanjutnya regresi ke linear. Nah, ini juga sudah ada ya, teman-teman, udah dependen udah masuk, independen juga udah masuk. Langsung ke statistik. Dari statistik kita di sini di variabel di tabel linear regresi bagian statistiknya itu udah ada residual dan udah ada tulisan Darwin-Watson. Kita tinggal centang, tinggal checklist saja. Di continue dan juga klik OK. Nah, ini ada langsung menjadi model summary, tabel model summary. Di sini ada tertulis Darwin-Watson. Ini yang akan kita nantinya investasikan. Kita copy terlebih dahulu, copy image, lalu masuk ke Word. Kita buat untuk di interpretasi Darwin-Watson. Paste image. Nah, ini hasilnya yang nanti akan diinterpretasi. Jadi, Contoh selanjutnya saya akan menjelaskan terkait uji heteroskedastisitas, yang mana uji ini menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Sementara untuk langkah dalam pengerjaannya, yang pertama di sini untuk menguji heteroskedastisitas untuk uji scatter plot, yang pertama masuk ke analyze, terus regression, terus ke linear. Nah, di sini karena sudah masuk, bentar, ulangi. Hah? Ulangi. Nanti langsung upload. Oh, itu udah gini tuh, kudu diubah. Enggak.
masuk ke sini. Oh iya, belum. Stresin. Nama sih dibaca stresin. Stresin. Jepret. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait uji heteroskedastisitas. Yang pertama akan melakukan uji scatter plot. Yang pertama dari langkah untuk uji scatter plot ini, pertama masuk ke analyze, lalu regression, terus linear. Nah, karena di sini dependent serta independent telah terisi, kita langsung masuk ke plot. Kemudian kita akan memasukkan expressed ke Y, lalu Z spread ke sebagai X. Lalu di sini tidak perlu dicentang histogramnya, lalu kita continue. Oke. Ini dia hasil dari scatter plot. Ya. Nah, ini dia hasil dari uji scatter plot yang telah dilakukan barusan. Saya akan memindahkan terlebih dahulu ke Word untuk nantinya menjadikan interpretasi. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas yang kedua, yang mana bernama uji Gleiser. Untuk step by step-nya kita akan masuk lebih dulu ke transform, ke compute variable, lalu di sini bisa diketikkan plot chord size 1, lalu numeric expression, yes. Underscore 1, lalu tekan OK. Kemudian langkah selanjutnya kita kembali ke data, masuk ke analyze, lalu regression, lalu ke linear, kembali ke linear. Di sini kita akan mengganti dari dependent ini, kita memasukkan ABS residual. Lalu, oke. Nah, sudah. Nah, lalu kita akan melihat di data. Ini ABS residual 1. Nah, koefisien. Copy, pindahkan ke Word untuk hasil uji Gleiser. Demikian untuk uji heteroskedastisitas ada 2, ada scatter plot dan uji Gleiser. Sekian saya.
Bener. Selanjutnya, setelah olah data uji tadi normalitas, lalu uji multikolinialitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Lalu selanjutnya kita akan interpretasi. Yang pertama kita interpretasi uji normalitas tipe. Nah, dilihat kita untuk interpretasi tipe ini kita dilihat dari bulat-bulat yang biru ini di garis. Nah, berdasarkan berdasarkan hasil uji uji tipe, eh, bisa disimpulkan bahwa data residual terdistribusi terdistribusi normal. Normal. Karena apa? Eh, karena garis garis data tersebar ke arah tersebar ke arah tersebar ke arah garis diagonal kayak gini. Oke. Nah, jadi interpretasi untuk uji normalitas ini dilihat dari garis-garis yang bulat-bulat biru ini. Jadi berdasarkan ini bisa disimpulkan bahwa data residual ini terdistribusi normal karena garis data yang tersebar ini ke arah garis diagonal dan bintang dan eh, berada di sekitar garis diagonal. Ya, gini juga cukup ya. Nah, yang kedua, kita interpretasi uji normalitas KF. Nah, untuk KF, kita lihat di FIG. Nah, asin FIG. Ada nilainya yaitu 200. Ada 200. Nah, berdasarkan hasil uji KF, nilai
nilai asumsi. Nah, ini kan asumsi ya. Asumsi didefinisikan sebesar 200, oke? Atau bisa juga 0,200. Karena nilai 0,200 ini ya lebih besar. Nah, S adalah ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hasil data tersebut terdistribusi normal juga. Terdistribusi normal. Oke? Atau juga disebut lolos uji normalitas. Nah, bisa. Nah, yang ketiga. Yang kedua. Mungkin nomor 2. Dilanjut dengan uji multikolinearitas. Interpretasinya yaitu dilihat dari toleransi dan resi TIF. Nah, nilai berdasarkan dari nilai SIF, TIF, dan juga toleransi menunjukkan bahwa nilai toleransi ini 636. Menunjukkan bahwa nilai seperti satu lagi kali ya. Berdasarkan dari nilai TIF dan toleran menunjukkan bahwa nilai toleran sebesar 0 kedua nilai toleran keduanya sebesar 0,636. Oke? Dan nilai TIF sebesar 1,572. 1,572. Nah, yang tadi sudah dijelaskan ya bahwa uji multikolinearitas ini, kalau toleransi ini yaitu nilai final ini lebih dari 0,10. Nah, sedangkan kalau nilai TIF itu kurang dari
10. Nah, di sini nilainya 0,636 berarti lebih dari 0,10. Oke. Nah, jadi nilai toleran yaitu dengan 0,9 lebih lebih dari 0,10, maka tidak maka tidak terjadi emosi terjadi emosi dan nilai PIS juga dalam kurung 1,572 yang merupakan lebih kurang dari 10, maka tidak terjadi multi polimerase. Nah, yang keempat yaitu uji autokorelasi rantes ya, bagian rantes. Nah, untuk rantes ini bisa dilihat dari asumsi signifikansi ya. Artinya berdasarkan hasil uji asal ya, auto korelasi yaitu uji rantes, nilai asumsi adalah nilai asumsi nilai asumsinya asumsi signifikansi yaitu tuh jadi 0,491 0,491. Nah, karena 0,491 ini kurang dari berarti 0,491 ini lebih dari 0,05, maka karena 0,491 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan
Oke, dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak mengalami autokorelasi antara residual. Oke? Nah, lanjut. Autokorelasi Darwin-Wilson. Oke? Interpretasi. Interpretasi. Nah, untuk Darwin-Wilson ini bisa dilihat dari nilai di model summary Darwin-Wilson-nya. Berdasarkan hasil uji auto korelasi yaitu Darwin-Wilson. Nah, sebelumnya untuk Darwin-Wilson ini ada 3 persyaratan. Yang pertama, ketika nilai Darwin-Wilson ini kurang dari min 2, maka korelasi ini termasuk ke dalam positif ya. Nah, sedangkan yang kedua yaitu kalau nilainya lebih dari min 2 sampai plus 2, maka tidak terjadi autokorelasi. Nah, yang ketiga yaitu persyaratannya ketika lebih dari plus 2, maka korelasi ini negatif. Nah, untuk nilai Darwin-Wilson ini berarti 1,894. Maka bisa disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji autokorelasi itu Darwin-Wilson, nilainya sebesar 1,894. Maka berarti nilai tersebut termasuk ke dalam syarat kurang dari min 2 hingga plus 2. Tersebut termasuk dalam syarat min 2 plus 2, yaitu tidak terjadi autokorelasi. Nah, berdasarkan syarat autokorelasi itu udah jelaskan nilainya sebesar 1,894. Maka nilai tersebut termasuk ke dalam syarat yang tadi yang disebutkan, yaitu kurang dari min 2 hingga plus 2. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Nah, selanjutnya yaitu uji Rutherford. Nah, untuk uji Rutherford interpretasi. Nah, untuk uji scatterplot ini bisa dilihat dari gambar ya, bahwa berdasarkan
berdasarkan gambar atau hasil uji heterosedasitas tersebut menunjukkan bahwa menyebar secara acak di bawah dan di atas angka 0 serta tidak membentuk pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat heteroskedastis. Oke. Nah, lalu dilanjut dengan heteroskedastisitas uji Gleason. Nah, interpretasi. Nah, untuk interpretasi ini bisa dilihat dari nilai signifikansi ya, yang ada di X1 dan X2. Nah, berdasarkan hasil uji Gleason di atas, nilai signifikansi variabel X1 yaitu 0,7792 dan X2 yaitu 0,540. Nah, karena nilai keduanya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, setelah uji normalitas, uji auto, uji multiple, dan uji heteros, ada juga uji simultan. Uji simultan atau disebut uji S. Nah, bisa dicari dari tadi hasil. Nah, dari sini nih. Di ANOVA. Bisa di copy.
Nah, untuk ini interpreter bisa dilihat interpretasinya bisa dilihat dari angka di ANOVA F31,884. Nah, berdasarkan data di atas, uji kelayakan model UGS nilai UGS yaitu sebesar 31,884 dengan nilai signifikantif yaitu 0,001. Karena nilai signifikansinya lebih kecil atau kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam independen berpengaruh terhadap dependen. Nah, lalu setelah uji simultan ada uji parsial. Uji parsial atau disebut dengan uji T. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, yang diambilnya yaitu yang ini. Bisa di copy, dimasukkan ke Word ya. Nah, untuk interpretasinya yaitu bisa dilihat dari nilai ini, uji T yang huruf T. Yang X1 berarti 2,515 dan X2 yaitu 4,528. Nah, berdasarkan hasil uji T, ini pokoknya ya, uji T, nilainya X1 yaitu 2,515 dan nilai X2 yaitu 4,526. Karena nilai keduanya lebih dari 0,05, maka
memiliki nilai positif. Nah, yang terakhir yaitu ada R square. R square. Saya lihat di sini di model summary yang ini. Copy. Lalu masukkan. Bentar. Nah, untuk model R square ini interpretasinya berdasarkan hasil data bahwa nilai R square sebesar 0,790. Yang dimana berarti nilai pengaruh dari independen sebesar 79%, sedangkan sisanya yaitu 21%. Karena dari mana? Dari 1% dikurangi 79% yang dipengaruhi oleh variabel yang lain. Yang lain di luar dan berada di luar penelitian model regresi linear. Nah, sekian untuk hasil data dan interpretasinya. Semoga bisa dipahami ya guys. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.